Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Denisa Nurhalisa dengan NIM 2584202073009 dari program studi pendidikan matematika kelas 1B. Hari ini saya akan menyelesaikan tugas mata kuliah teori bilangan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andes dari Sofian MPD. Kita akan belajar tentang persamaan Diophantine linear, mulai dari teori sampai aplikasinya pada soal cerita sehari-hari. Definisi dan sejarah singkat. Apa itu persamaan Diophantine? Definisinya, persamaan Diophantine adalah persamaan polinomial dengan koefisien dan solusi berupa bilangan bulat. Sederhananya, ini adalah persamaan yang mencari jawaban dalam bentuk bilangan bulat. Dengan bentuk umum, AX tambah BY sama dengan C. Nama ini diambil dari matematikawan Yunani Diophantus, namun solusinya juga dikembangkan secara luar biasa oleh Brahmagupta dari India. Jadi, ini adalah kolaborasi pemikiran hebat dari masa lalu. Sebelum menghitung, kita cek syaratnya di teorema 6.1, syarat dan solusi. Pertama, misalkan D sama dengan EPB dari A dan B. Tidak ada solusi jika D tidak membagi habis C. Persamaan ini tidak punya solusi kalau EPB dari koefisiennya tidak bisa membagi angka di ruas kanan. Ada solusi jika D membagi habis C. Sebaliknya, kalau bisa membagi habis, maka solusinya pasti ada dan jumlahnya tak hingga banyak. Tahapan dan penyelesaian langkah kerja. Ada 3 langkah cerdas untuk menyelesaikannya. Pertama, kita akan mencari EPB dengan algoritma Euclid. Kedua, kita akan mencari solusi khusus dengan substitusi balik. Dan terakhir, kita akan susun menjadi solusi umum. Mari kita lihat contoh soal teorema 6.1. Tentukan nilai X dan Y yang memenuhi persamaan 12X tambah 19Y sama dengan 1. Untuk memenuhi nilai X dan Y yang memenuhi persamaan 12X tambah 19Y sama dengan 1, pertama kita akan mencari nilai EPB dari 12 dan 19 menggunakan algoritma Euclid. Karena bentuk EPB seperti ini, kita bisa tuliskan ada suatu persamaan pembagian, yaitu 19 sama dengan 12 dikali hasil bagi ditambah sisa. EPB dari 19 dan 12 ternyata sama saja dengan nilai EPB hasil bagi dan sisa, yaitu 12 dan 7. Nah, kita perhatikan EPB dari 12 dan 7 bisa kita tuliskan pembagian lagi, yaitu 12 sama dengan 7 kali hasil bagi ditambah sisanya 5. EPB dari 12 dan 7 ini nilainya sama saja dengan EPB 7 dan 5. Berarti di baris 3 EPB dari 7 dan 5 kita bisa tuliskan dalam bentuk pembagian 7 sama dengan 5 dikali hasil bagi ditambah sisa. EPB 7 dan 5 sama saja nilainya dengan EPB hasil bagi ditambah sisa. Maka kita bisa tuliskan pembagian lagi, yaitu 5 sama dengan 2 dikali hasil bagi ditambah sisa. EPB dari 5 dan 2 juga itu sama saja dengan nilai EPB 2 dan 1. Maka kita dapat tuliskan pembagian lagi sampai tidak ada sisa. Itu 2 sama dengan 2 kali hasil bagi ditambah sisa. Nah, ini sisanya sudah 0. Maka kita dapat EPB dari 12 dan 19 itu adalah 1. Nah, 1 ini habis gak membagi ini? 1 habis membagi 1. Maka persamaan ini punya solusi. Kita akan mencari nilai X dan Y. Nah, bagaimana cara mencari nilai X dan Y? Kita akan menggunakan substitusi balik dari sini ke atas. Kita tuliskan, karena di sininya 1, kita tuliskan di sininya 1. Kalau di sininya angka 3, kita tuliskan angka 3 ya sama. Karena di sininya 1, maka kita cari yang ujungnya 1. Ini ada 1, maka 1 ini bisa diganti dengan 5 dikurangi 2 dikali 2. Nah, 5 ini ada gak di sebelah sini? Nah, 5 ada. Kita ganti 5-nya dengan 12 dikurangi 7 dikali 1. Nah, kita cari juga yang 2.
2 kita ganti dengan 7 dikurangi 5 dikali 1 kali 2. Nah, kenapa ini digantinya ke atas? Supaya nanti pada hasil akhirnya hanya ada angka 12 dan 19 doang. Nah, kita coba kalikan masuk yang ini. 2 dikali negatif 7 sama di sini T ada 1 dikali negatif 7. Nah, kita peroleh hasilnya 12 kita turunkan, terus yang ini 2 dikali negatif 7 sama 1 dikali negatif 7. Nah, kita jumlahkan yang di depannya. Jadi negatif 3 dikali 7. Nah, negatif kali negatif 5 dikali 2. Negatif kali negatif jadi positif 2 dikali 5. Nah, ini aljabar, hati-hati dalam menentukan positif dan negatifnya. Nah, coba kita turunkan. Yang ini 12 dikurangi 3. Terus yang ini, yang 7 kita ganti dengan 19 dikurangi 12 dikali 1. Ditambah 2 kita turunkan. Terus 5 kita ganti dengan 12 dikurangi 7 dikali 1. Nah, kita coba kalikan masuk ke dalam ya. Yang ini ada 1 dikali 12. Yang ini negatif 3 dikali negatif 12. Negatif kali negatif jadi positif. Jadi 3 dikali 12. Nah, jadi 1 dikali 12. 3 dikali 12 sama 2 dikali 12. Nah, kita jumlahkan yang 1 ditambah 3 tambah 2. Jadi hasilnya 6 dikali 12. Nah, yang ini belum ada, kita turunkan. Jadi negatif 3 dikali 19 sama positif kali negatif jadi negatif 2 dikali 7. Nah, ini 12 sudah sama dengan ini 12. Ini 19 sudah sama dengan ini 19. Tapi ini masih 7. Nah, 7 ini kita ganti dengan 19 dikurangi 12 dikali 1. Nah, hasilnya seperti ini. 19 dikurangi 12 dikali 1. Nah, coba kita kalikan masuk lagi. Yang ini 6 dikali 12. Terus yang negatif 2 dikali negatif 12. 6 dikali 12. Ini negatif kali negatif jadi positif. 6 ditambah 2 jadi 8 dikali 12. Terus yang ini negatif 3 dikali 19 sama negatif 2 dikali 19. Jadi hasilnya negatif 3 ditambah 2 5 dikali 19. Nah, berarti kita dapat ini sudah sama 12, ini sudah sama 19, dan ini 1 sudah sama ya 1. Nah, maka kita dapat nilai X nya 8 dan Y nya negatif 5. Ini hanya salah satu solusinya. Kita akan mencari solusi umumnya. Dari persamaan 12X tambah 19Y sama dengan 1. Nah, untuk memenuhi syarat D habis membagi C, kita ketahui A-nya itu 12, B-nya itu 19, dan C-nya itu 1, juga D-nya 1. Nah, diketahui juga rumusnya untuk mencari X sama dengan X0 ditambah B dibagi D dikali N. Untuk mencari Y sama dengan Y0 dikurangi A dibagi D dikali N. Nah, kita coba masukkan ke dalam rumusnya. X sama dengan X nya kita ganti dengan 8 ditambah 19 dibagi 1 dikali N. Kita dapat hasilnya 8 ditambah 19 dibagi 1 sama dengan 19 dikali N. Nah, sekarang yang Y sama dengan negatif 5 dikurangi 12 dibagi 1 dikali N. Kita peroleh hasilnya negatif 5 dikurangi 12 dibagi 1, 12 dikali N. Nah, X dengan N sembarang bilangan bulat memenuhi. Nah, karena N bilangan bulat sembarang, jika kita memasukkan nilai N-nya itu sama dengan 1, maka kita dapat solusi lainnya, yaitu X sama dengan 27 dan Y sama dengan negatif 17. Nah, kita masukkan lagi, kita masukkan dengan N sama dengan 2. Kita peroleh hasilnya X sama dengan 46 dan Y sama dengan negatif 32. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal teorema 6.2, yaitu soal cerita. Nah, sekarang kita aplikasikan ke dalam masalah nyata, yaitu Denis mempunyai uang Rp100.000. Ia ingin membeli mangga dan jeruk. Harga mangga Rp700 per biji.
dan harga jeruk Rp1.300 per biji. Maka kita peroleh model persamaannya menjadi 700X tambah 1.300Y sama dengan 100.000. Lalu kita sederhanakan menjadi 7X ditambah 13Y sama dengan 1.000. Dengan keterangan bahwa X itu mangga dan Y itu jeruk. Mari kita hitung persamaan dari 7X tambah 13Y sama dengan 1000. Kita akan mencari EPB dari 7 dan 13 menggunakan algoritma Euclid. Jadi 13 sama dengan 7 dikali hasil bagi ditambah sisa. Kita turunkan lagi pembagiannya menjadi 7 sama dengan 6 dikali hasil bagi ditambah sisa. Kita turunkan lagi 6 sama dengan 1 dikali hasil bagi ditambah sisa. Karena sisanya sudah 0, maka EPB dari 7 dan 13 adalah 1. Lalu kita gunakan substitusi balik dari sini ke atas. Jadi 1 sama dengan 7 dikurangi 6 dikali 1. 7-nya kita turunkan, 6-nya kita ganti dengan 13 dikurangi 7 dikali 1 dikali 1. Maka kita peroleh hasilnya 2 dikali 7 dikurangi 1 dikali 13. Karena di sini kita butuh angka 1000 bukan 1, maka semua bilangannya kita kali dengan 1000. Jadi 1 kali 1000 1000, 2 dikali 1000 2000, negatif 1 dikali 1000 negatif 1000. Maka kita peroleh nilai X-nya itu 2000 dan nilai Y-nya itu sama dengan negatif 1000. Dari sini kita akan menemukan untuk memenuhi syaratnya habis bagi C, kita ketahui A-nya 7, B-nya 13, dan C-nya 1000. Kita masukkan ke dalam rumus untuk mencari X. X sama dengan 2000 ditambah 13 dibagi 1 dikali N. Untuk mencari Y sama dengan negatif 1000 dikurangi 7 dibagi 1 dikali N. Nah, setelah punya rumus solusi umum, kita tidak bisa asal pilih angka N. Karena ini soal cerita tentang jumlah buah, ada beberapa syarat yang harus terpenuhi, yaitu menentukan batasan syarat. Syarat pertama, buah mangga. Jumlah mangga atau X tidak mungkin negatif, jadi X harus lebih dari 0. Jika kita masukkan rumusnya, 2000 ditambah 13N lebih dari 0. Maka kita dapatkan kalau nilai N harus lebih besar atau sama dengan negatif 153,84. Karena N harus bilangan bulat, maka N yang mungkin kita pakai adalah negatif 153, negatif 152, dan seterusnya. Selanjutnya, syarat kedua, buah jeruk. Begitu juga dengan jeruk atau Y, jumlahnya harus lebih dari 0. Dari hitungan 1000 ditambah 7N lebih dari 0. Kita peroleh batasan kalau N harus lebih kecil atau sama dengan negatif 142 dan sekian. Selain itu, Denis punya keinginan khusus, yaitu jumlah jeruk yang dibeli harus lebih banyak dari mangga atau Y lebih dari X. Biar tidak bingung, nah kita lihat seleksi solusi terbaik tabel. Nah sekarang kita lihat tabel seleksi solusinya. Di sini saya mencoba memasukkan beberapa nilai N yang mungkin memenuhi syarat tadi. Jika kita masukkan nilai N sama dengan negatif 153, maka kita dapat persamaannya 2000 ditambah 13 dikali negatif 153 itu sama dengan 1989. 2000 ditambah 1989 sama dengan 11. Nah sekarang untuk jeruk, negatif 1000 dikurangi 7 dikali negatif 153 itu hasilnya 1071. Nah ingat, negatif kan negatif jadi positif, jadi negatif 1000 ditambah 1071 sama dengan 71. Nah apakah Y lebih besar dari X? Jawabannya ya, itu benar, karena kita dapat bahwa mangganya itu 11 dan jeruknya 71.
Nah, ini memenuhi syarat. Jeruk lebih banyak dari mangga, tapi jumlah mangganya terlalu sedikit. Nah, kita coba dengan nilai N negatif 152. Kita dapat jumlah mangganya 24 dan jumlah jeruknya 64. Ya, ini benar karena memenuhi syarat jeruk lebih dari mangga, tetapi mangganya terlalu sedikit. Kita cari lagi dengan nilai N negatif 151. Kita dapat jumlah mangganya 37 dan jumlah jeruknya 57. Ya, benar, ini juga memenuhi syarat Y lebih dari X. Dan pilihan yang terbaik jatuh pada nilai N negatif 151. Kenapa ini dikatakan paling banyak? Karena komposisinya lebih seimbang, namun tetap memenuhi syarat utama kita, yaitu jumlah jeruk harus lebih besar dari jumlah mangga. Nah, kita coba lagi dengan nilai N negatif 150. Kita peroleh jumlah mangganya 50 dan jumlah jeruknya 50. Ini tidak ya, karena jeruk tidak lebih dari mangga atau sama dengan. Ini 50 dan ini 50. Maka di sini dapat kita simpulkan bahwa Denis harus membeli 37 mangga dan 57 jeruk. Nah, sekarang dari semua pembahasan kita dapat kesimpulannya. Yang pertama, solusi bulat. Persamaan Diophantine khusus mencari jawaban dalam bilangan bulat. Yang kedua, syarat utama. Solusi ada jika EPBAB membagi habis C. Dan yang ketiga, metodenya menggunakan algoritma Euclid dan substitusi balik. Nah, dan terakhir, hasil akhir berdasarkan syarat-syarat cerita, Denis membeli 37 mangga dan 57 jeruk. Nah, mungkin sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat dan menambah semangat belajar matematika. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.